Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara pengakses Facebook terbesar di dunia. Indonesia juga menempati urutan kelima pengguna Twitter terbesar. Tidak heran penyebaran informasi sangat pesat, meski tidak sedikit informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax. Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Pada zaman modern sekarang ini merupakan zaman yang serba menggunakan teknologi sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan teramat pesat. Salah satu contoh nyata perkembangan teknologi adalah dengan adanya media sosial, yang menjadi sebuah aplikasi yang diciptakan sebagai sarana bebas untuk berkomunikasi, beropini, berkreasi, dan bahkan sebagai sarana promosi. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari media sosial, mengingat aplikasi yang disediakan pengembang ini dapat dengan mudah diakses pengguna hanya dengan menggunakan telepon genggam yang pastinya dimiliki oleh setiap orang. Tetapi, para pengguna media sosial hampir tidak memiliki batasan atau etika khusus untuk menghormati pengguna media sosial lain. Etika-etika pada saat berinteraksi di dunia nyata kerap kali terabaikan di dalam dunia maya. Etika merupakan suatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, di dalam sosial media pun juga perlu adanya etika untuk menjaga keramahan, kedamaian, dan kenyamanan kita dalam bermedia sosial. Mengapa beretika dalam bermedia sosial itu penting? Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, tentunya kita mempunyai nilai dan norma yang harus kita taati, dengan tujuan agar tidak terpecah belah dan tidak semaunya sendiri. Dengan menaati nilai dan norma yang berlaku, orang menjadi hormat dan saling menghargai. Sama halnya dengan beretika dalam bersosial media. Namun, pada kenyataannya masih banyak netizen Indonesia yang tidak beretika dalam berkomunikasi di media sosial. Hal ini dibuktikan dengan bertebarnya kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan hinaan yang bahkan kerap kali dilontarkan kepada orang yang lebih tua. Itu membuktikan di Indonesia ini beretika bermedia sosial masih tergolong rendah dan jauh dari nilai-nilai etika Pancasila. Selain dalam berkomunikasi, mengunggah atau menyebar konten pornografi, kekerasan, berita hoaks, dan menentangkan SARA juga merupakan contoh dari kurangnya etika dalam menggunakan media sosial yang terjadi di Indonesia. Penyebab kurangnya beretika bermedia sosial adalah representasi dari sikap dunia nyata menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat yang tidak bisa diutarakan pada masyarakat di dunia nyata, serta menyampaikan frustasi yang tidak terwadai. Masyarakat yang tidak etis dalam bermedia sosial dapat terjerat sanksi hukum, seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, yaitu pada pasal 27 sampai pasal 30. Lalu, apa yang harus dilakukan supaya etika Pancasila dalam bermedia sosial dapat diwujudkan? Sekarang ini, etika media sosial menjadi satu yang dipertimbangkan dalam menilai karakter seseorang. Maka dari itu, etika Pancasila diperlukan sebagai tiket yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam suatu jaringan dunia maya. Dan Pancasila sebagai dasar negara dibutuhkan karena memuat pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam bermedia sosial.
Penting halnya bagi kita sebagai masyarakat Pancasila untuk kembali kepada kepribadian Pancasila yang menjunjung perdamaian. Maka dari itu diperlukannya nilai-nilai Pancasila dalam etika bermedia sosial. Seperti dalam penerapan sila pertama, dalam kehidupan bermedia sosial adalah dengan tidak menyebarkan konten ujaran kebencian atau sara yang jelas merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Kemudian pada penerapan sila kedua adalah dengan menghargai hak-hak dan pendapat orang lain, serta tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat mengganggu hak orang lain. Pada sila ketiga dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi persatuan dengan tidak menyebarkan isu-isu perpecahan. Penerapan sila keempat dapat dilakukan dengan tidak menulis komentar jahat dan menyudutkan pihak lain. Dalam berbahasa dan berbalas komentar pun harus menggunakan bahasa yang tidak menyinggung pihak manapun. Dan yang terakhir, pada sila kelima diwujudkan dengan mengakses media sosial dengan tetap menghormati hak asasi orang lain. Maka dari itu, mari kita ingat dan jaga etika dalam bermedia sosial. Halo Smart People, pernah merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar, post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu? Wah, jangan sampai ya Smart People. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. Chef Desk Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang, banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngeliat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya, ada 3 hal penting yang Smart People perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart People, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya, alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh Smart People. Kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa, juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart People harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang Smart People ambil, edit, atau sebar di media sosial, harus nyantumin nama pembuat konten. Kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh Smart People. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, ngejek, apalagi ngebully ya Smart People. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebarin konten negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan,
atau hal lain yang bisa merusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan?